Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran fikih. Kali ini kita masuk kepada pembahasan bab yang kedua. Adapun yang akan kita pelajari bersama adalah mengenal tata cara mandi wajib. Bagaimanakah tata cara mandi wajib? Nanti akan kita pembahasan lebih lanjut. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahawa ketika kita akan melaksanakan solat, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, di antara taharah yang harus dilakukan itu adalah yang pertama dengan berwudu, yang kedua dengan mandi, dan yang ketiga adalah dengan bertayamum. Ketiga inilah yang harus kita perhatikan bersama ketika kita akan melaksanakan taharah, khususnya ketika kita akan melaksanakan ibadah salat. Nah, ini secara rinci sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini potongan-potongan ayat yang terkait dengan masalah wudu, mandi, dan tayamum. Dalil tentang wudu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian dalil untuk mandi atau mandi wajib adalah wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian junub maka mandilah. Kemudian untuk tayamum, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, dari toilet, kamar mandi, atau menyentuh perempuan berjima, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Selanjutnya, berwudu, kemudian mandi dan tayamum yang secara global dijelaskan. Sebelumnya tadi sudah dirincikan bagaimana dalil-dalil tentang wudu, mandi, dan tayamum. Ini dalil secara utuh, ya, yang terkumpul dalam satu ayat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Di sini sudah sangat jelas diterangkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, apabila kalian akan mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika kalian dalam keadaan junub, fattaharu, maka hendaklah kalian bersuci. Wa in kuntum marda, dan jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau setelah dari buang air besar, au lamastumun nisaa, atau menyentuh perempuan, khususnya ini berjima maksudnya, falam tajidu ma'an, lalu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayamum sa'idan tayyiban, dengan debu yang bersih, tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan usaplah wajah dan tangan kalian. Cukup wajah dan
tangan dan wajah dan tangan kalian minhu dari tanah tersebut, tubuh tersebut. Nah, inilah dalil yang menjelaskan tentang toharoh baik wudu, mandi ataupun tayamum yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Silakan kalian hafalkan, tapi tidak menjadi tugas, tapi ini menjadi pengetahuan bagi kalian tentang keterangan tentang taharah, berwudu, mandi dan tayamum. Untuk selanjutnya, sesuai dengan pembahasan bab kedua adalah mandi wajib atau janabah. Ini dalilnya, wa in kuntum junuban fatahharu, ya. Jika kalian junub maka mandilah. Lalu apa yang dimaksudkan dengan pengertian mandi wajib? Mandi wajib adalah membersihkan seluruh badan dengan air dan dilakukan oleh orang yang sudah akil balik untuk menghilangkan hadas besar. Misalkan seperti haid, ya, untuk kaum wanita, nifas juga, kemudian junub, laki-laki perempuan, ihtilam atau mimpi, dan orang yang hendak melaksanakan salat Jumat. Lalu bagaimana kaifiat tata cara pelaksanaan mandi wajib apabila seseorang telah mengalami misalkan haid, nifas, junub dan ihtilam? Karena kemungkinan besarnya ya pasti akan mengalami ini. Nah, ketika kita mengalami hal sedemikian, maka yang harus dilakukan bentuk taharahnya adalah seperti ini. Kaifiat tata cara mandi wajib, dahulukan dengan membaca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mencuci kedua tangan kita, dicuci tangan kita, ya, dibersihkan. Kemudian membersihkan kemaluan bagian depan, bagian belakang juga untuk lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, hanya sampai mengusap kepala. Jadi lakukan wudu seperti kita melaksanakan wudu yang kita lakukan ketika kita akan melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat adalah menyela-nyela pangkal rambut sebanyak 3 kali. Kita sela-sela pangkal rambut kita, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian menyiram seluruh tubuh 3 kali, ya, dengan merata kita siramkan seluruh tubuh kita, mulai dari yang kanan, kemudian bagian kiri sampai merata tubuh kita basah semua. Kemudian setelah itu yang keenam, membersihkan seluruh tubuh dengan sabun dan sampo, untuk membersihkan badan kita dengan sampo, kepala kita dengan sabun tubuh kita. Setelah itu kita lakukan, maka yang ketujuh adalah meratakan air ke kepala dan seluruh tubuh. Kita bersihkan, ya, kita siram biar sampo dan sabun itu hilang, kita bersihkan. Nah, setelah itu yang kedelapan adalah mencuci kedua kaki sampai dengan 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Rangkaiannya ditutup dengan mencuci kaki. Itu kaifiat tata cara mandi wajib. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas untuk kalian mengerjakan kegiatan mandiri. Yang pertama, halaman 20, silahkan kerjakan di buku paket. Setelah selesai dikerjakan, hasilnya dipoto dan dikirim ke guru mata pelajaran fikih. Nah, ini tugasnya, ya. Jodohkan kata-kata di bawah ini menjadi susunan satu ayat Al-Quran dan hadis, dan memberi garis panah, ya, atau hadis, ya, khususnya. Ini ada kata-kata wa in kuntum junuban. Ini ada tanda panah urutannya. Nah, nanti kemana ini? Sambungan dari kata junuban, ya. Kemudian yang kedua adalah innallaha. Silahkan kalian cari, ada di buku paket, di hadisnya. Silahkan kalian dengan teliti dilihat rangkaian hadisnya, nanti kalian ikuti saja